Maret tanggal 12, tahun ke-1944, langit malam di atas pesisir Kalimantan Timur hampir sepenuhnya gelap. Hanya garis tipis, cahaya bulan yang memantul di permukaan Laut Makassar, berkilau samar seperti bilah pisau perak yang dilapisi kabut. Di ketinggian beberapa ribu kaki, suara dengung mesin pesawat B-24 Liberator menggeram pelan. Dipaksa terbang serendah mungkin, agar tak mudah tertangkap radar Jepang kalaupun ada radar yang mengawasi wilayah semarginal ini dalam peta Perang Pasifik. Di dalam perut pesawat, lampu redup warna merah darah menyelimuti kabin. Di dekat pintu samping yang sudah terbuka setengah, seorang pria berumur awal 30-an, berkulit pucat karena kelelahan dan gugup, merapikan tali parasutnya. Namanya Kapten Jonathan Jack Merrick, perwira OSIS Office of Strategic Services, Cikal Bakal Cia. Di sebelahnya, seorang pria Indonesia berbadan agak kurus namun matanya tajam. Mengenakan pakaian terjun sederhana tanpa tanda pangkat, dialah Karim, kelahiran Samarinda, mantan pelaut yang direkrut Allied Intelligence karena satu kemampuan penting. Ia mengenal sungai-sungai Kalimantan Timur seperti punggung tangannya sendiri. Suara angin meraung lewat pintu terbuka. Kain tali parasut bergetar, dan bau minyak mesin bercampur asap tembakau yang tertinggal di udara. Seorang perwira udara Amerika Letnan Robbins berjalan menyusuri kabin, memegang peta lusuh yang disematkan di atas clipboard. 2 minutes to drop zone, teriak Robbins. Suaranya melawan kebisingan mesin. Ia menunjuk ke garis di peta. Sungai Mahakam, Delta Area. Setelah itu, kalian sendiri, Jack, mengangguk singkat. Di dadanya, lampu kecil menyinari kompas, altimeter, dan jam tangan militer yang menunjukkan jam 1:43. Di sabuk perlengkapannya tergantung pistol, Colt M1911, pisau kabar, serta kantung kecil berisi dokumen, sandi, dan beberapa lembar uang gulden Hindia Belanda. Di punggungnya, selain parasut menempel radio, portabel tipe parasut masih besar dan berat, untuk ukuran era itu dibungkus kain, untuk meredam suara dan perlindungan dari air. Karim menoleh keluar, memicingkan mata. Dari kegelapan, garis kabur hutan tropis tampak seperti lautan hitam yang tak berujung. Sesekali, kilatan air sungai memantul cahaya bulan, membentuk garis berkilau yang berkelok-kelok di celah rimba. Itu Mahakam, kata Karim dalam bahasa Melayu yang sudah berbaur aksen. Kita turun sedikit, di hilir. Kalau arus kuat, kita masih bisa sampai kampung sebelum fajar. Jack menatap keluar, mencoba mengenali apapun yang sesuai dengan peta inteligen di tangannya. Bagi dia, ini bukan sekadar misi, ini taruhan besar. Menempatkan tim OS di jantung wilayah yang diduduki Jepang, di ujung timur pulau yang sering diabaikan dalam laporan-laporan besar perang. Kalimantan Timur mungkin jauh dari headline Eropa, tapi bagi OS wilayah ini punya dua kata yang sangat penting: minyak dan jalur laut. Robbins memberi isyarat dengan mengangkat tangan dan menggerakkan jarinya dalam hitungan mundur. 4, 3, 2, go 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 go. Jack melompat terlebih dulu. Dalam sepersekian detik, dunia berganti. Suara mesin pesawat terputus. Yang tersisa hanya desing angin yang menyayat telinga, menarik tubuhnya ke bawah dengan kecepatan brutal. Kegelapan menelannya. Dan selama beberapa detik, Kapten Jack Merrick hanyalah sosok kecil yang jatuh di tengah selimut hitam Kalimantan. Ia menarik tali pengaman. Parasut terbuka dengan hentakan keras, menarik bahunya ke atas, membuatnya hampir tercekik oleh tali dada. Nafasnya terputus sesaat, tapi kemudian ia merasakan gaya jatuh melambat. Di bawahnya, hutan tropis menghampar seperti karpet raksasa yang ditenun dari bayangan dan rahasia. Jauh di kejauhan, samar-samar, terdengar bunyi ombak kecil memecah pantai dan serangga malam yang meraung. Beberapa detik kemudian, di sisi kiri pandangannya, Jack melihat payung lain terbuka Karim. Mereka turun dalam formasi longgar, saling mengawasi hanya dengan bantuan siluet parasut yang kontras dengan langit yang sedikit lebih terang. Jangan ke sungai, jangan ke sungai, Jack bergumam pada dirinya sendiri. Terjun malam di atas daerah tak dikenal berarti satu hal. Kalau salah perhitungan, mereka bisa mendarat di air terjebak arus tenggelam atau lebih parah, langsung hanyut tepat ke hadapan patroli Jepang. Saat ranting pertama menyentuh kakinya, Jack mengangkat lutut, melindungi tubuh. Hentakan keras menghantamnya saat ia menabrak kanopi pohon. Tersangkut sebentar, lalu melorot jatuh. Tali parasutnya tersangkut di dahan kuat, membuatnya terayun. Di bawah, tanah tampak samar, tertutup dedaunan. Dengan pisau di tangan,
ia meraih salah satu tali dan memotongnya. Sekali lagi, ia jatuh, menabrak semak dan akar yang keras. Punggungnya protes. Tapi ia masih sadar itu sudah cukup baik untuk malam ini. Hutan Kalimantan menyambut mereka dengan bau tanah basah dan membusuk, dan suara nyamuk yang mengerubung tak kenal ampun. Jack meringis, meraba pinggangnya, memastikan Coltnya masih di tempat. Radio masih tergantung di punggung. Satu kota kecil, tapi menjadi urat nadi yang menghubungkannya dengan dunia luar. Karim, panggil Jack pelan, nyaris berbisik. Ada suara ranting patah di kanan, lalu bisikan balasan. Di sini, Kapten. Karim muncul dari bayangan. Setengah tubuhnya berlumur lumpur. Ia tersenyum tipis, seolah baru saja selesai melompat dari perahu kecil, bukan dari pesawat bom beraksasa. Selamat datang di Kalimantan Timur, katanya lirih. Sekarang, perang Anda mulai. Beberapa jam sebelumnya, jauh dari rimba Kalimantan, briefing dilakukan di sebuah ruangan sempit di pangkalan udara sekutu di Morotai. Di atas meja kayu, peta besar Kalimantan terbentang, diselimuti coretan pensil merah dan hitam. Titik-titik kecil menandai ladang minyak di Balikpapan, Samarinda, dan tarakan nama-nama yang kelak akan diingat sebagai medan pertempuran sengit. Kolonel Harris dari OS menunjuk ke Kalimantan Timur dengan ujung pensilnya. Ini wilayah yang kita abaikan terlalu lama, katanya dengan suara datar. Jepang menguasai ladang minyak di sini. Kita butuh mata dan telinga di darat. Kita butuh informasi tentang pergerakan kapal di sepanjang pesisir, kapasitas produksi minyak, jumlah pasukan, pola patroli, semuanya. Jack duduk tegak, memperhatikan tiap detail. Di sebelanja Karim, melihat peta itu seperti melihat wajah lama. Sungai Mahakam tampak seperti urat nadi panjang yang membelah pulau. Di atasnya, simbol kecil menandai kampung-kampung, pos Belanda yang sudah jatuh, dan daerah yang sekarang berada di bawah kendali tentara Kekaisaran Jepang. Tugas kalian, Lanhut Harris, membangun jaringan intel di sepanjang Mahakam, menghubungkan kembali sisi-sisi pegawai Belanda, rakyat lokal yang bersedia membantu, dan siapapun yang benci pendudukan Jepang. Kalian akan kirim laporan lewat radio, sesingkat mungkin, sesering mungkin. Tapi ingat, setiap transmisi bisa ditangkap. Jepang punya unit deteksi radio. Kalau kalian ceroboh, mereka akan tahu bahwa ada sesuatu yang bersembunyi di hutan ini. Ia menatap Jack lurus. Ini bukan misi heroik dengan tembak-menembak. Ini misi sabar. Diam, mengamati, menghitung, dan bertahan. Jack hanya mengangguk. Ia sudah pernah dikirim ke Eropa sebelumnya, berurusan dengan jaringan perlawanan di Perancis. Namun, Kalimantan adalah dunia yang sama sekali berbeda. Iklim tropis, penyakit, malaria, lintah, dan musuh yang sudah terbiasa bertarung di rimba. Karim diminta maju. Kolonel Harris menepuk bahu pria itu. Dia kunci kalian. Ia tahu bahasa lokal, tahu aliran sungai, tahu kampung mana yang mungkin bersahabat, mana yang sudah dipaksa tunduk oleh Jepang. Karim menunduk hormat singkat. Saya bukan tentara, katanya pelan, dalam bahasa Inggris patah. Tapi Jepang membakar gudang kami, memukul ayah saya. Kalau saya bisa bantu tuan-tuan mengusir mereka, saya lakukan. Kata-kata itu menempel di pikiran Jack saat ia kini berdiri di tengah hutan Kalimantan, memeriksa peralatan dalam cahaya remang-remang fajar. Langit di timur mulai memudar dari hitam menjadi kelabu pucat. Udara dingin dan lembab perlahan berubah menjadi hangat dan berat, menandai datangnya hari baru yang penuh risiko. Kita harus bergerak sebelum matahari naik terlalu tinggi, ujar Karim. Patroli Jepang kadang lewat dekat sini. Kalau mereka temukan parasut, habis kita. Mereka bekerja cepat. Parasut ditarik, dipotong, lalu dikubur dangkal di bawah tanah dan daun. Jejak-jejak pijakan dihaluskan. Di atas mereka kanopi pohon menghalangi pandangan dari udara jika pesawat pengintai Jepang kebetulan lewat. Jack mengeluarkan kompas dari kantong kecil di dada, memeriksanya, lalu menatap Karim. Kampung pertama yang kita tuju. Apa namanya? Desa itu orang sini sebut Muara Kembang, jawab Karim. Dulu ada beberapa orang Belanda dan pegawai tambang. Sekarang, saya tidak tahu. Mungkin kosong, mungkin diambil Jepang, mungkin orang kampung takut bicara. Tapi kalau kita mau bangun jaringan, kita mulai dari sana. Jack mengangguk. Ia menarik napas dalam-dalam, mencium bau tanah, dahan, dan aroma samar garam laut yang tertiup angin dari arah pantai. Operasi spionase OS di Kalimantan Timur telah resmi dimulai. Tidak ada pasukan besar yang menyambut. Tidak ada drum perang.
Hanya 2 orang, hutan yang lebat, dan musuh yang tak kelihatan, mengintai dari balik setiap rimbun daun. Dan di suatu tempat tak jauh dari mereka, di sebuah pos kecil Jepang di tepi sungai, seorang sersan tentara kekaisaran baru saja menerima laporan bahwa ada suara mesin pesawat asing terdengar di langit malam. Tanpa mereka sadari, waktu mereka untuk bersembunyi dan bergerak dalam bayangan sudah mulai dihitung. Fajar pelan-pelan merayap di antara pepohonan tinggi, mengusir sisa kegelapan malam. Suara serangga mulai digantikan cicit burung dan jeritan jauh monit-moniet yang saling bersahutan di kanopi. Jack mengangkat ranselnya ke punggung, mengencangkan tali bahu. Radio lapangan yang berat menambah beban, membuatnya sedikit membungkuk saat melangkah. Karim, yang lebih terbiasa dengan iklim dan medan, berjalan di depan, menebas dahan dan semak dengan parang pendek yang selalu siap di tangannya. Kita harus cari sungai kecil dulu, kata Karim pelan. Kalau ketemu anak sungai yang benar, kita bisa ikut arusnya sampai ke Mahakam. Dari sana, baru kita bicara tentang Muara Kembang. Hutan Kalimantan Timur bukan sekadar kumpulan pohon. Ia hidup. Ia bernafas. Udara lembab menempel di kulit, membuat seragam dan pakaian mereka cepat basah oleh keringat. Tanah licin menghisap tumit sepatu, memaksa mereka menjaga keseimbangan di setiap langkah. Sesekali, mereka harus menghindari akar besar yang menjalar di permukaan seperti ular raksasa. Di samping pinggang Jack, kompas kecil tergantung di ujung tali. Setiap beberapa menit, ia mengecek arah, memastikan mereka tetap bergerak ke timur laut sesuai rencana. Namun, di hutan seperti ini, arah bisa menipu. Cahaya matahari terhalang kanopi. Hanya Karim yang tampak percaya diri, membaca bentuk tanah dan suara air yang samar sebagai petunjuk. Setelah hampir 1 jam berjalan, suara aliran air pelan mulai terdengar. Semula hanya bisikan, lalu semakin jelas seperti suara kain yang disobek. Konstan, mengundang. Karim mengangkat tangan, memberi isyarat berhenti. Ia menempelkan telunjuk ke bibir, menunduk, lalu merangkak pelan melalui semak, mengintip dari balik rimbunan. Jack merendahkan tubuh, mengikuti. Di depan, sebuah sungai kecil selebar 2 meter mengalir perlahan. Airnya coklat kehijauan, membawa ranting dan daun. Di tepian, jejak-jejak kecil tampak di lumpur bekas kaki manusia bercampur dengan tapak hewan. Jejak lama, bisik Karim. Mungkin penduduk kampung, mungkin juga patroli. Kita harus hati-hati. Jack mengamati jejak itu. Beberapa terlihat dalam, seolah membawa beban berat. Ia membayangkan tentara Jepang dengan ransel, senapan, arisaka di bahu, berjalan di sepanjang sungai dengan disiplin kaku. Ia menggenggam Colt di pinggang lebih erat. Kita ikut sungai ini ke arah mana? Tanya Jack. Turun ke hilir, jawab Karim. Kalau benar ini anak sungai, akhirnya akan bertemu Mahakam. Kita harus cari tempat di mana orang biasa melintas tanggul, perahu, atau jejak besar. Di situ kita mulai tanya. 2 jam kemudian, panas mulai menggigit. Kabut tipis yang tadi menyelimuti hutan perlahan menghilang, digantikan sinar matahari yang menyusup lewat sela-sela daun, menciptakan garis-garis cahaya yang memotong kegelapan hijau. Kemeja Jack sudah basah kuyup. Nyamuk dan lalat kecil berkerumun di sekitar wajahnya. Tak peduli berapa kali ia mengusap atau mengibas. Mereka berhenti di sebuah tikungan sungai yang lebih lebar, di mana aliran air membentuk cekungan kecil. Di sini, bekas pijakan jauh lebih jelas. Ada kayu-kayu yang disusun seperti tangga sederhana menuju air, dan bekas goresan di tanah sioliola lunas perahu sering ditarik naik turun. Ini tempat orang kampung, kata Karim. Mereka ambil air di sini, turun naik perahu. Tapi ia melirik ke sekitar, wajahnya tegang. Saya tidak lihat perahu. Sunyi sekali, terlalu sunyi. Jack merunduk, menyentuh salah satu kayu. Masih sedikit lembab, tapi tak ada tanda barutak ada bekas lumpur segar atau air yang menetes. Sudah berapa lama menurutmu? Karim mengendus tanah, lalu menatap jejak. Mungkin beberapa hari, mungkin lebih. Suara samar tiba-tiba menyelinap dari jauh ritmis, bergulung duk. Dak, dak, seperti suara balok kayu dipukul, atau motor kecil yang berjuang melawan arus. Karim langsung mengangkat tangan, memberi isyarat bahaya. Mereka berdua merunduk, menyelinap ke balik semak lebat di bibir sungai. Dari tikungan di hilir, sebuah perahu motor kecil muncul perlahan. Bukan perahu nelayan biasa, badannya dicat warna kusam,
dan di aluan berkibar kecil bendera matahari terbit. Di dalamnya, 3 tentara Jepang duduk. 1 di buritan, mengendalikan mesin. 1 di tengah memegang senapan Arisaka yang disandarkan di lutut, dan 1 di depan dengan teropong di dada. Wajahnya waspada, mengamati tepian sungai. Jack menahan napas, merasakan jantungnya berdetak kencang di telinga. Jarak mereka tak lebih dari 30 meter, hanya dipisahkan ranting dan daun. Jika salah satu tentara menoleh sedikit ke kanan, sekilas warna seragam atau kilau logam bisa saja terlihat. Tentara di haluan mengangkat teropong, menyapu pandangan ke hulu. Ia berhenti sesaat, seperti mencium sesuatu yang tak beres. Jack memegang gagang Coltnya. Ibu jari sudah hampir menyentuh pengaman. Tapi ia menahan diri melepaskan tembakan di sini. Berarti mengundang bencana. Suara itu akan terdengar jauh di sepanjang sungai. Jangan bergerak, bisik Karim tanpa suara, hanya menggerakkan bibir. Perahu itu melambat di dekat tangga kayu. Tentara di tengah mengamati bekas pijakan di tanggul, lalu berkata sesuatu dalam bahasa Jepang suara pendek, tegas. Mereka tampak mendiskusikan apakah harus turun dan memeriksa lebih jauh. Beberapa detik terasa seperti menit. Jack bisa mencium bau bensin dari mesin perahu, bahkan bisa melihat keringat yang mengalir di tengkuk salah satu tentara. Dunia menyempit sampai hanya berisi perahu, senapan, dan jarak tipis antara sembunyi dan ketahuan. Akhirnya, tentara di haluan menggeleng pelan, mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk lanjut. Mesin kembali meraung kecil. Perahu bergerak menjauh, meninggalkan riak kecil di permukaan air. Baru ketika suara mesin benar-benar lenyap di tikungan, Jack mengizinkan dirinya menarik napas panjang. Patroli sungai, gumamnya. Mereka aktif di sini. Karim mengangguk. Itu artinya kabar tentang pesawat tadi malam sudah menyebar. Mereka cari apa saja yang mencurigakan. Jack memandang ke arah hilir, menyadari satu hal penting. Waktu mereka untuk bergerak bebas sangat sempit. Sekali Jepang menemukan parasut, bekas pijakan, atau penduduk yang bicara terlalu banyak, seluruh jaringan yang belum mereka bangun sudah terancam. Menjelang siang, vegetasi di sekeliling mereka mulai berubah. Sungai yang tadi hanya 2 meter melebar, menjadi lebih besar. Pohon-pohon di tepi air tampak lebih jarang, memberikan pemandangan lebih terbuka. Burung-burung air berterbangan ketika mereka lewat. Di kejauhan, terdengar samar suara manusia, bukan teriakan militer, tapi percakapan, tawa, dan gema kayu yang beradu. Karim mengangkat tangan. Kampung, katanya pelan. Harus hati-hati. Kita tidak tahu siapa yang mereka takuti. Jepang, Belanda, atau orang asing seperti kita. Mereka berdua berjongkok di balik rumpun bambu, mengintip ke depan. Di tepian sungai, sebuah desa kecil muncul. Rumah-rumah panggung dari kayu, beberapa perahu tradisional yang ditambatkan, dan sebuah dermaga kayu sederhana. Di dekat dermaga, 2 lelaki kampung sedang mengangkat karung dari perahu. Sementara beberapa anak kecil berlari tanpa alas kaki di antara tiang-tiang rumah. Namun, ada sesuatu yang lain. Di salah satu rumah yang paling dekat dengan dermaga, berkibar bendera kecil berwarna merah putih, biru bendera Belanda yang sudah pudar, dibiarkan menggantung setengah kusam, setengah menantang. Di bawahnya, seorang pria berambut pirang, kurus, mengenakan kemeja lusuh, sedang duduk di kursi rotan, mengamati sungai dengan tatapan lelah. Orang Belanda, tanya Jack. Karim mengangguk. Mungkin mantan pegawai perusahaan minyak, atau administratur. Kalau dia tetap di sini setelah Jepang datang, hanya ada 2 kemungkinan. Dia tunduk pada mereka, atau diam-diam membenci mereka. Jack tahu inilah titik krusial. Untuk membangun jaringan intel, mereka butuh seseorang yang punya pengaruh, dan lebih penting lagi, seseorang yang sudah muak dengan pendudukan Jepang. Kita tidak bisa muncul begitu saja dengan seragam Amerika, kata Jack. Itu bunuh diri. Kita butuh cerita, identitas. Karim menyentuh dada, menghela napas. Saya bisa bilang, saya pelaut yang kembali dari Sulawesi. Banyak orang hilang selama perang. Tidak ada yang heran kalau saya tiba-tiba muncul. Ia mengamati wajah Jack, lalu berkata pelan, Anda bisa berpura-pura sebagai teknisi Belanda yang melarikan diri. Banyak orang di sini tidak terlalu tahu bedanya orang Eropa, asal Anda tidak buka mulut terlalu banyak. Jack melepaskan helm baja dari kepalanya, menyisipkan rambutnya yang basah keringat ke belakang. Ia melepas beberapa perlengkapan yang terlalu mencolok. Kantung amunisi ekstra, lencana, apapun yang menjerit Amerika dari jarak jauh. Colt tetap di pinggang, disembunyikan di balik baju luar yang kini ia kancingkan rapat. Nama saya di sini apa? Tanya Jack,
suaranya pelan tetapi tegas. Karim berpikir sebentar, lalu menjawab, Jan. Nama Belanda yang mudah disebut. Jan de Vries, dari Balikpapan. Lari karena Jepang curiga. Jack mengulang dalam hati. Jan de Vries, nama baru, identitas baru. Tapi misi tetap sama. Mari kita mulai, ujar Jack. Mereka menuruni tepian sungai, keluar dari perlindungan bambu, melangkah ke arah kampung. Muara Kembang untuk pertama kalinya dua bayangan yang berusaha menyamar di tengah dunia yang penuh mata-mata, senjata, dan ketakutan. Begitu kaki mereka menginjak dermaga kayu, semua percakapan di desa itu pelan-pelan terhenti. Mata-mata mulai berbalik menatap mereka. Di kursi rotan di bawah bendera Belanda yang lusuh, pria berambut pirang itu menegakkan badan, menatap tajam. Operasi spionase OS di Kalimantan Timur baru saja memasuki fase berikutnya. Mencari sekutu dalam bayangan, atau terbongkar, sebelum mereka sempat mengirim satu kata pun lewat radio. Dermaga kayu Muara Kembang berderit pelan di bawah langkah mereka. Air sungai memukul tiang-tiang pancang, menimbulkan bunyi ritmis yang bercampur dengan suara samar hembusan angin. Namun yang paling terasa bukan suara, melainkan sunyi, percakapan yang terputus, tawa yang berhenti, dan tatapan yang tiba-tiba menheras. Dua lelaki kampung yang tadi mengangkat karung, kini berhenti bekerja. Salah satunya bertelanjang dada dengan sarung di pinggang, menatap Karim dengan alis terangkat. Yang lain, lebih muda, secara refleks melirik ke rumah panggung, tempat bendera Belanda lusuh masih tergantung, seolah menunggu reaksi dari sana. Pria Belanda berambut pirang di bawah bendera itu perlahan bangkit dari kursinya. Ia berjalan menuruni tangga kayu. Langkahnya hoti-hoti namun terukur. Wajahnya tirus, pipinya cekung, menunjukkan ia sudah terlalu lama hidup dengan makanan seadanya. Namun, matanya biru pucat yang tajam mengandung sesuatu yang lain. Kewaspadaan, kecurigaan, dan mungkin kelelahan seorang yang sudah terlalu sering menyaksikan orang mati. Karim berhenti 2 meter dari tangga. Ia menunduk sedikit, memberi hormat sopan ala kampung. Selamat siang, Tuan, ucapnya dalam bahasa Melayu. Kami datang dari hulu, cari tumpangan dan kabar. Pria Belanda itu memperhatikan Karim, lalu menggeser pandangannya ke Jack yang kini telah melepaskan helm dan tampak seperti pekerja Eropa yang kelelahan, dengan baju luar lusuh dan wajah penuh keringat. Bahasa Belanda, tanya pria itu. Suaranya serak namun jelas. Jack menahan napas sejenak. Ia mengingat beberapa frasa yang dipelajarinya dengan tergesa sebelum misi ini. Sedikit, jawabnya dalam bahasa Belanda patah. Nama saya Jan de Vries, dari Balikpapan. Ada seberkas kilat di mata pria itu antara kecurigaan dan rasa ingin tahu. Balikpapan? Ya, ia menyipitkan mata. Di sana, banyak Jepang sekarang. Banyak orang hilang. Jack mengangguk, berusaha tampak ketir. Itu sebabnya saya pergi, katanya. Tetap dalam Belanda yang minim. Memilih kata-kata netral. Mereka curiga saya. Saya teknisi, kilang minyak. Ia mengangkat tangannya, pura-pura menggambarkan bentuk pipa dengan jarinya. Saya dengar, di Mahakam masih ada orang yang tidak terlalu patuh pada Jepang. Pria itu menatap lebih lama, lalu mengisyaratkan dengan dagunya. Naik, katanya dalam bahasa Melayu. Kali ini ditujukan kepada Karim. Kalau kalian bohong, kalian bodoh memilih tempat ini. Kalau kalian jujur, ya, kalian masih bodoh. Tapi mungkin kita bisa bicara. Jack dan Karim naik ke rumah panggung. Di bawah, beberapa orang kampung berbisik-bisik. Seorang perempuan tua menarik anak kecil mendekat ke pintu, seolah melindungi mereka dari sesuatu yang tak bernama. Di seberang, dari salah satu rumah, sedikit kain putih bergerak seperti seseorang mengintip dari balik tirai. Di dalam rumah panggung, udara sedikit lebih sejuk. Angin sungai bisa lewat melalui sela-sela papan dan jendela yang dibiarkan terbuka. Ruangan depan sederhana, meja kayu, beberapa kursi rotan, lemari kecil, dan di dinding, foto hitam putih, seorang pria memakai seragam KNIL, Tentara Kolonial Hindia Belanda. Pria berambut pirang itu menunjuk kursi. Duduk, katanya singkat. Ia sendiri duduk berhadapan dengan mereka, menaruh rokok linting di bibir, menyalakannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Setelah menarik napas panjang dan menghembuskannya, barulah ia memperkenalkan diri. Nama saya Peter van der Meer, katanya. Dulu saya administrator di perusahaan minyak di Samarinda. Sekarang, ia
mengangkat bahu. Sekarang saya hanya orang asing yang kebetulan belum dibunuh Jepang. Mereka lebih tertarik pada mesin dan pipa daripada saya. Jack mencatat nama itu dalam ingatannya. Target potensial. Peter. Mantan administratur minyak. Punya akses pengetahuan. Mungkin punya jaringan. Karim. Yang berbicara duluan. Tuan Peter, ujarnya hati-hati. Saya Karim, dulu pelaut. Saya kenal beberapa sungai di sini. Saya kembali. Karena saya dengar banyak yang butuh bantuan. Ada yang benci Jepang, tapi tidak tahu harus bagaimana. Peter memiringkan kepala, menatap Karim seperti menilai berat sebuah barang. Dan temanmu yang mengaku teknisi Belanda dari Balikpapan ini? Ia beralih ke Jack. Kedua matanya mengunci. Dia punya aksen yang aneh untuk seorang Belanda. Jack merasakan tengkuknya mengencang. Disinilah garis antara peran dan kenyataan menjadi sangat tipis. Ia memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpura-pura. Saya lama di luar, jawab Jack, bergeser ke bahasa Inggris. Pelan namun mantap. Saya tahu sedikit Belanda. Cukup untuk kilang. Tapi saya lebih nyaman dengan ini. Peter mengembuskan asap rokok. Lama sekali. Bahasa Inggris yang sangat bagus untuk teknisi Belanda yang lari dari Balikpapan. Katanya dingin. Dan cara Anda duduk punggung lurus, mata selalu memeriksa jendela dan pintu. Itu bukan kebiasaan teknisi. Ruangan mendadak terasa lebih kecil. Karim mengencangkan rahang. Tangannya perlahan mendekati pinggang. Meski tak menyentuh apapun. Jadi, lanjut Peter, menunduk sedikit, sebelum saya berasumsi kalian mati-mata Jepang dengan sandiwara buruk, atau agen entah siapa yang lebih bodoh dari yang saya kira. Mungkin kalian ingin jujur pada saya. Jack menyadari satu hal. Mencoba menjaga kebohongan di hadapan orang, seperti Peter, hanya akan berujung bencana. Di luar, ia bisa mendengar suara anak-anak. Di sungai, suara air tetap mengalir. Namun, di ruangan ini, semua terpusat pada satu titik jawaban berikutnya. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Menatap Peter balik. Baik, katanya pelan. Nama saya bukan Jane DeVries. Saya Kapten Jonathan Merrick, OS Intelijen Amerika. Kami dikirim untuk mengumpulkan informasi tentang operasi minyak Jepang, pergerakan kapal, kekuatan garnisun. Kami butuh orang yang mengenal tempat ini. Dan dari apa yang saya lihat, ia melirik ke bendera lusuh di luar jendela. Anda belum menyerah. Pieter Tordium. Ujung rokoknya terbakar hingga hampir menyentuh jarinya, namun ia tak bergerak. Di wajahnya, emosi bergantian kemarahan, kejutan, kehati-hatian, dan sesuatu yang mirip harapan. Os, gumamnya. Jadi akhirnya orang Amerika mengingat bahwa Kalimantan ada di peta. Jack tidak menanggapi sindiran itu. Kami datang dengan parasut malam tadi. Lanjutnya, tidak ada pasukan, tidak ada kapal. Hanya kami dan radio. Kalau Anda serahkan kami ke Jepang sekarang, mungkin Anda dapat sedikit makanan ekstra, mungkin sedikit keamanan. Tapi saya pikir, Anda cukup tahu bahwa keamanan seperti itu tidak pernah berlangsung lama. Peter menghela napas berat, mematikan rokoknya di piring kecil. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap keluar. Dari sana, ia bisa melihat sungai Mahakam yang mengalir, kampung kecil di tepiannya, dan bendera kolonial yang lusuh simbol masa lalu yang seolah tak mau pergi. Kalian terlambat, katanya akhirnya. Masih menatap keluar. Tarakan sudah jatuh. Balikpapan jadi benteng Jepang. Dan orang-orang di sini hidup di antara tiga bendera, bendera Belanda yang hampir mati, bendera Jepang yang mengancam, dan bendera di kepala mereka sendiri yang belum berani mereka kibarkan. Berbalik. Wajahnya kini lebih keras, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lain. Namun, sambungnya, terlambat bukan berarti tak berguna. Kalau kalian benar-benar punya radio, kalau kalian benar-benar bisa mengirim pesan ke Morotai, Australia, atau kemanapun kalian berasal, mungkin masih ada gunanya aku belum mati. Karim melirik Jack, seolah menanyakan, apakah kita sudah mendapatkannya? Jack mengeluarkan satu kartu lagi. Ia membuka ransel pelan-pelan, mengeluarkan kantung kecil berisi dokumen. Dari dalamnya, ia mengambil satu lembar kertas yang dilapisi plastik. Peta kecil sektor Kalimantan Timur dengan beberapa tanda rahasia, serta lembaran kode sederhana deretan huruf dan angka. Kami tidak punya banyak, ujar Jack, tapi kami bisa membuat suara kalian terdengar di luar hutan ini. Peter duduk kembali. Kali ini lebih dekat. Ia menatap peta itu, lalu menatap Jack dengan tatapan baru, tatapan seseorang yang menimbang antara hidup mengekor penjajah dan mati dengan berita yang sampai ke dunia. Apa rencana kalian? Tanyanya. Jack menggeser peta mendekat. Pertama, katanya, kami butuh tempat aman untuk menyembunyikan radio, jauh dari mata Jepang,
tapi cukup dekat untuk mengamati sungai dan aktivitas minyak. Kedua, kami butuh nama orang-orang yang bisa kami percaya. Di sini dan di sepanjang Mahakam. Orang kampung, pegawai lama, siapapun yang benci Jepang. Peter mengangguk perlahan. Aku tahu beberapa, gumamnya. Ada bekas mandor di dekat Lowakulu, beberapa pekerja sungai yang dulu bekerja untuk perusahaan Belanda, dan ia terhenti sejenak. Wajahnya mengeras. Dan ada orang Jepang yang mungkin tidak sepenuhnya setia ke Tokyo. Jack mengerutkan kening. Orang Jepang. Peter mencondongkan tubuh. Suaranya menurun. Seakan dinding pun bisa mengkhianati. Namanya Sato. Letnan, Angkatan Darat. Semula dia ditempatkan di Samarinda sebagai penghubung sipil militer. Dia melihat terlalu banyak pembantaian, terlalu banyak pemaksaan kerja paksa. Dia mulai mempertanyakan. Jack tak langsung percaya. Seorang perwira Jepang yang ragu, itu bisa menjadi peluang masa tahu, jebakan mematikan. Kau yakin dia bukan permainan mereka? Tanya Jack. Peter mengangkat bahu. Di masa perang, tak ada yang benar-benar yakin. Tapi aku pernah lihat dia menyelundupkan obat untuk penduduk lokal. Memarahi serdadu yang memukul orang tua. Dia bukan malaikat, tapi dia retak. Dan retakan itu, ia menatap Jack tajam. Kadang cukup untuk menyelipkan sesuatu. Karim bersandar di kursi, mencoba mencerna informasi itu. Kalau kita salah, katanya perlahan, kita semua akan digantung di dermaga kampung ini sebagai contoh. Kalau kita benar, balas Jack, kita tahu jadwal kapal, rute suplai, dan rencana patroli sebelum mereka terjadi. Henning, sesaat. Di luar, suara ayam berkokok dan tawa kecil anak-anak kembali terdengar seolah dunia di luar rumah. Panggung ini tak ikut menanggung taruhannya. Peter akhirnya berdiri, memandang mereka berdua. Baik, katanya, kalau kalian mau tinggal hidup di wilayah ini, kalian butuh 3 hal. Tempat sembunyi, orang kepercayaan, dan cerita yang bisa dipercaya Jepang. Ia menunjuk ke arah hulu sungai. Di sana, di balik belokan ketiga, ada bekas gudang kecil yang dulu dipakai menyimpan peralatan perusahaan minyak. Jepang jarang ke sana. Terlalu sibuk menjaga dermaga utama dan kem kerja paksa. Itu bisa jadi markas radio kalian. Lalu ia menatap Karim. Orang kampung di sini kenal kau? Ada yang masih ingat? Karim mengangguk pelan. Beberapa. Tapi mereka akan takut. Bagus, ujar Peter sinis. Takut itu normal. Yang penting bukan apakah mereka takut, tapi kemana rasa takut itu mengarah, ke Jepang atau ke kalian. Jack merasakan garis besar rencana mulai terbentuk. Dan, Sato, tanyanya. Bagaimana kami bisa mendekatinya tanpa membuatnya curiga? Peter tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip luka lama yang terbuka kembali. Itu urusanku, katanya. Aku sudah terlalu lama hidup di antara dua dunia. Jepang pikir aku berguna sebagai perantara. Orang kampung pikir aku pengkhianat. Mungkin sudah waktunya aku memutuskan di mana aku berdiri. Ia menatap Jack lurus-lurus. Tapi sebelum itu, aku mau bukti. Kalian bilang, kalian bisa mengirim pesan. Malam ini, kalian buktikan. Dari gudang yang kubilang tadi, kalian dirikan radio, kirim 1 laporan pendek. Tentang apa yang kalian lihat di sini. Tentang patroli sungai tadi. Apa saja. Peter mencondongkan tubuh. Suaranya turun menjadi bisikan tajam. Kalau aku dengar pesawat sekutu mulai lebih sering lewat Mahakam dalam beberapa minggu ke depan. Aku tahu, kalian bukan sekadar bayangan yang lewat. Di luar, matahari mulai bergerak turun. Mengubah warna sungai menjadi keemasan. Malam akan datang lagi, membawa kembali kegelapan yang menyembunyikan dan mengancam sekaligus. Untuk pertama kalinya, sejak kakinya menyentuh tanah Kalimantan, Jack merasa bahwa operasi OS di sini bukan lagi sekadar garis di peta dan kode di kertas. Mereka sekarang punya nama, wajah, dan pilihan-pilihan berbahaya yang tak bisa dibatalkan. Dan di kejauhan, di sebuah pos Jepang di tepi sungai lain, seorang sersan menerima laporan baru. Penduduk kampung mengaku melihat 2 orang asing turun dari arah hulu. Jam mulai berdetak lebih cepat. Sore perlahan berubah menjadi senja. Cahaya matahari menyentuh permukaan Mahakam dengan lembut, memantul dalam kilau keemasan yang menipu indah dari jauh. Namun menyembunyikan arus kuat dan bahaya tak terlihat di bawahnya. Jack dan Karim meninggalkan rumah panggung Peter dengan langkah yang tampak santai. Tetapi di balik itu, semua gerakan mereka diperhitungkan. Dari depan, mereka terlihat seperti 2 orang biasa yang baru saja selesai berbincang dengan seorang tuan Belanda tua
di kampung pemandangan yang masih cukup masuk akal di mata penduduk. Namun di balik baju mereka, tersembunyi senjata, kode, dan satu rencana yang bisa mengubah seluruh pola perang di Kalimantan Timur, atau menghabisi mereka dalam satu malam. Jangan menoleh terlalu sering, bisik Peter sebelum mereka turun tangga. Orang di kampung terbiasa diperhatikan, tapi kalau kalian kelihatan seperti orang yang terlalu takut dilihat, itu justru mencurigakan. Karim, yang lebih peka terhadap bahasa tubuh orang kampung, berjalan sedikit ke depan. Ia menyapa beberapa orang dengan anggukan pendek tak terlalu akrab, tak terlalu dingin. Wajah-wajah tua mencoba mengenalinya. Setengah percaya, setengah ragu. Anak-anak menatap Jack dengan rasa ingin tahu yang polos. Mata mereka mengikuti setiap langkah orang asing berkulit pucat itu. Di tepi sungai, sebuah perahu kecil dengan mesin tempel tua sudah disiapkan. Kayunya tua, catnya mengelupas, tapi cukup kuat untuk membawa 2 orang dan satu ransel berisi radio ke hulu. Seorang lelaki kampung bertubuh kecil, dengan topi anyaman menutupi sebagian besar wajahnya, duduk di buritan. "Ini Hasan," kata Karim pelan pada Jack. Dia orang yang dulu sering antar barang untuk perusahaan Belanda. Sekarang, dia antar apa saja selama dibayar, dan tidak terlalu banyak tanya. Hasan menatap Jack sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke sungai. Seolah kehadiran orang asing adalah urusan langit dan bukan masalahnya. "Malam ini, air naik," katanya singkat. "Arus lebih kuat, tapi kita bisa sampai gudang sebelum gelap kalau mesin tidak rewel." Jack melompat ke perahu, merasakan kayu bergoyang di bawah kakinya. Karim menyusul, duduk di depan. Hasan menarik tali, menghidupkan mesin. Setelah beberapa batu kasar dan semburan asap, mesin akhirnya menyala, mendorong perahu menjauh dari dermaga kecil Muara Kembang. Perjalanan ke hulu mengungkap sisi lain Mahakam. Di hilir, sungai tampak lebar dan tenang. Namun semakin jauh mereka melawan arus, bentuk tepiannya berubah. Beberapa bagian rimbun dengan akar bakau dan semak belukar, sementara di bagian lain, tanah terbuka menunjukkan bikas-bikas erosi kecil. Sesekali, mereka melewati perahu lain nelayan, pengangkut kayu, atau perahu dagang kecil. Setiap kali, Hasan melambat, mengangguk seadanya, sementara Jack menundukkan wajah, pura-pura sibuk dengan sesuatu di ranselnya. Kalau ada pos Jepang di sepanjang sungai, biasanya mereka pasang bendera di depan barak, bisik Karim tanpa menoleh. Dan kalian akan mencium bau mereka dari jauh. Rokok, bensin, dan takut. Jack memahami maksudnya. Kamp-kamp militer punya bau khusus perpaduan bahan bakar, keringat, logam, dan disiplin yang dipaksakan. Sampai sekarang, yang ia hirup adalah bau air, lumpur, dan kayu basah. Matahari mulai turun. Langit di barat berubah jingga, lalu oranye kemerahan. Bayangan pepohonan jatuh memanjang ke permukaan sungai, membuat jalur air tampak seperti lorong gelap yang mengarah entah kemana. Jack melirik jam militer di pergelangan tangannya. Waktu berjalan cepat, terlalu cepat. "Berapa jauh lagi?" tanyanya pelan. Hasan menjawab tanpa menoleh. "Belok ketiga setelah tikungan besar," katanya. "Nanti sungai kecil masuk dari kiri. Kita masuk situ. Gudang ada di belakang belokan." Karim menoleh sebentar ke Jack. Hutan di belakang gudang banyak semak. Jepang malas masuk situ, kecuali mereka punya alasan kuat. Seperti menangkap 2 mata-mata dengan radio, gumam Jack. Ia merapatkan pegangan pada ranselnya. Saat langit sudah setengah gelap, mereka melihat yang dimaksud Hasan. Tikungan sungai Mahakam yang cukup lebar, dengan tebing rendah di satu sisi, dan rumpun pepohonan rapat di sisi lain. Di dekatnya, sebuah anak sungai lebih kecil mengalir masuk dari kiri, tertutup rimbun vegetasi, seolah mencoba sembunyi dari sungai utama. Hasan memelankan mesin dan memutar kemudi, membawa perahu memasuki mulut sungai kecil itu. Begitu mereka masuk, suasana berubah. Suara Mahakam melembut, digantikan bunyi air yang mengalir pelan, dan suara dedaunan yang bergesekan. Di sini cahaya lebih redup, bahkan di siang hari. Di malam menjelang, tempat ini hampir seperti terowongan alam. Setelah beberapa ratus meter, Hasan mematikan mesin dan membiarkan perahu meluncur, terbawa arus lemah. Di depan, katanya, suaranya turun setengah. "Gudang di kiri. Tapi kita jangan terlalu dekat. Kalau orang Jepang kebetulan lewat, perahu ini akan jadi tanda tanya." Mereka menambatkan perahu di balik rimbun akar dan semak, kemudian turun ke tanah berlumpur. Hasan tinggal di perahu, menjadi mata dan telinga di sungai kecil itu. "Kalau ada perahu lain datang, tanya Jack." "Tanya Jack." Hasan mengangkat bahu. "Saya orang kampung biasa.
Jawabnya tenang. Saya bilang saya cari tempat sepi untuk istirahat. Jepang tahu, orang sini suka sembunyi dari mereka. Itu tidak aneh. Ia menatap Jack dengan mata yang tiba-tiba tajam. Yang aneh adalah, orang asing berkulit putih berjalan sendirian di hutan. Jadi jangan terlalu lama, Jack mengangguk. Bersama Karim, ia mulai berjalan menyusuri tepian, menyibak ranting dan daun. Beberapa menit kemudian, di sela pohon dan semak, wujud bangunan kayu mulai tampak seperti hantu masa lalu yang ditinggalkan di antara pepohonan. Gudang itu sederhana. Dinding papan, atap seng yang mulai berkarat, pintu besar yang digembok tapi tampak tua. Di beberapa bagiannya, rumput dan tanaman liar mulai merambat. Namun, pondasinya masih kokoh. Ini jelas bukan bangunan penduduk kampung biasa. Bentuknya terlalu teratur, terlalu pabrik. Dulu sini tempat simpan alat, bisik Karim. Mesin kecil, drum minyak, peralatan perbaikan. Waktu Jepang datang, mereka ambil yang bisa dipakai, tinggalkan sisanya. Lama-lama, orang kampung menjauh. Takut kalau ada serdadu datang tiba-tiba. Jack memeriksa gembok. Tua, berkarat, dan tidak terkunci sepenuhnya. Ia menariknya pelan. Gembok itu terbuka dengan bunyi klik kecil. Ia bertukar pandang dengan Karim. Peter, tebak Jack. Mungkin dia pastikan kita tidak perlu menghancurkan pintu. Mereka mendorong pintu kayu pelan-pelan. Bau debu, kayu tua, dan sedikit karat langsung menyergap begitu celah terbuka. Di dalam, cahaya remang-remang masuk lewat sela-sela dinding. Rak-rak tua berdiri di satu sisi. Beberapa masih menyimpan peti yang tertutup setengah. Di sudut lain, ada drum kosong berbaring, dan tali temali yang menggelantung. Tempat yang bagus, gumam Jack. Terpisah dari kampung, tapi masih cukup dekat untuk diakses. Karim menutup pintu dari dalam, menyisakan sedikit celah untuk udara dan cahaya. Kalau kita nyalakan lampu kecil, dari luar susah lihat, katanya. Jack membuka ranselnya, mengeluarkan radio. Alat itu berbentuk kotak persegi, dengan antena yang bisa dilipat, beberapa tombol dan pengatur frekuensi, serta kabel yang dihubungkan ke baterai terpisah. Beratnya tak sebanding dengan ukurannya teknologi yang masih kasar, tapi menjadi tulang punggung perang modern. Ia menyiapkan antena, membuka salah satu jendela kecil di dinding samping untuk memberi jalur sinyal. Di dalam gudang, suara hutan terdengar lebih pelan, teredam oleh papan. Hanya beberapa cicit, serangga dan bunyi ranting yang bergesek. Berapa lama untuk menyetel frekuensi? Tanya Karim pelan. Kalau beruntung, beberapa menit, jawab Jack, duduk di lantai dan mulai memutar tombol. Kalau tidak beruntung, ya, kita akan menghabiskan malam di sini, bersama jamur dan laba-laba. Ia mengeluarkan lembaran kode dan catatan kecil. Pesan pertama harus singkat, jelas, dan cukup spesifik untuk menunjukkan bahwa mereka benar-benar di lapangan. Namun juga tidak terlalu detail, hingga membahayakan siapapun di darat jika pesan itu disadap. Pangkalan Morotai, dari Merik, Kalimantan, East Sector laporan pertama. Jack mengetik perlahan di atas kertas kecil. Laporan 001, tiba selamat di sektor kontak dengan elemen sipil Belanda, administratur minyak, dan penduduk lokal. Konfirmasi patroli sungai Jepang di sepanjang Mahakam, perkiraan pos utama di hilir, Muara Kembang. Membangun pos radio di titik gudang, tidak diawasi. Tunggu instruksi dan konfirmasi penerimaan. Ia mulai mengubah kalimat itu ke dalam bentuk singkatan dan kode, sesuai buku kecil yang dibawanya, mengganti kata-kata kunci dengan kombinasi huruf dan angka. Ketika ia mulai memancarkan, suara radio mengisi ruang sempit itu. Serangkaian klik, bunyi statis, dan denyut transmisi pendek. Jari-jarinya bergerak mantap di atas tombol. Karim berdiri di dekat pintu. Telinga awas pada suara apapun di luar ranting patah. Langkah kaki, suara mesin, beberapa menit terasa seperti 1 jam. Setelah pesan terkirim, Jack memutar tombol, berusaha menangkap jawaban. Awalnya hanya statis, lalu, samar-samar, terdengar pola bunyi kode kembali ke arah mereka. Terputus-putus, tapi cukup jelas untuk dipecahkan. Ini dia, gumam Jack, mencondongkan tubuh. Ia mencatat dengan cepat, memecahkan kode balasan itu. Pesan dari Morotai singkat, padat, laporan, diterima, konfirmasi posisi, prioritas, data operasi minyak, rute kapal suplai, dan kekuatan garnisun. Laksanakan jaringan intel lokal. Transmisi minimal, hindari deteksi. Kami pantau. Harris Jack mengembuskan napas lega. Mereka dengar kita, katanya.
kita resmi ada di peta. Karim tersenyum tipis. Berarti Tuan Peter akan percaya katanya. Atau setidaknya, dia tidak akan buang-buang waktu dengan orang yang tidak bisa bicara dengan langit. Namun sebelum mereka sempat menikmati keberhasilan kecil itu, suara lain menyelinap, masuk dari jauh nyaris tak terdengar. Tapi cukup untuk membuat seluruh tubuh Karim menegang. Suara mesin perahu. Bukan mesin kecil seperti milik Hasan, tetapi yang lebih besar, lebih berat. Diikuti bayangan samar cahaya lampu yang memantul di daun, bergerak di sepanjang anak sungai. Matikan, bisik Karim tajam. Matikan radio. Sekarang. Jack segera memutus aliran, menutup panel, dan menyelimuti radio dengan kain. Mereka merunduk, mendekat ke celah kecil di dinding, mengintip dengan hati-hati. Di kejauhan, melalui sela pepohonan, terlihat kilatan cahaya berayun pelan lampu dari perahu patroli. Barangkali mereka tidak biasanya masuk sungai kecil seperti ini, desis Karim, kecuali mereka diberi alasan. Jack merasakan darahnya berdesir. Penduduk kampung yang melapor. Laporan tentang 2 orang asing dari hulu, laporan yang tadi sampai ke pos Jepang. Ia mengingat kalimat di akhir hari sebelumnya. Jam mulai berdetak lebih cepat. Sekarang, suara mesin itu semakin dekat. Hasan seorang diri di perahu kecil, berusaha tampak biasa, dan di gudang tua ini, 2 mata-mata sekutu bersembunyi dengan radio yang baru saja memancarkan pesan pertamanya. Jika patroli itu memutuskan untuk menyusuri sungai kecil ini sampai ke ujung, operasi OS di Kalimantan Timur bisa berakhir bahkan sebelum sempat benar-benar dimulai. Suara mesin perahu itu kian jelas, menghantam dinding gudang tua seperti detak jantung yang membesar. Getarannya merambat lewat tanah, mengganggu keheningan hutan di sekitar. Malam belum sepenuhnya turun, tapi cahaya sudah redup, cukup untuk membuat setiap kilatan lampu terasa menyilaukan. Jack menempelkan tubuhnya ke dinding papan, menengok lewat celah kecil di dekat jendela. Di luar, di sela dedaunan lebat, ia bisa melihat bayang-bayang samar bergerak di permukaan anak sungai. Gelombang kecil, kilap air, dan siluet perahu yang mendekat. "Berapa orang kira-kira?" bisik Jack pelan. Karim sudah bergeser ke sisi pintu, merendahkan tubuh, tangannya refleks menyentuh gagang pisau di pinggang. "Kalau perahu patroli sungai," jawabnya lirih, "biasanya 3-5. 1 pegang mesin, 2 bersenjata. Kadang 1 perwira." Jack menatap sesaat ke radio yang kini terbungkus kain di sudut ruangan. Mereka baru saja memanggil dunia luar, dan sekarang dunia sempit di sekitar mereka hendak menjawab dengan cara lain. Dengan bayonet, peluru, dan teriakan dalam bahasa Jepang. Suara mesin pelan-pelan melambat. Dari celah papan, Jack dapat melihat lebih jelas perahu kayu berukuran menengah, dengan mesin yang lebih besar dibanding milik Hasan, meluncur perlahan di anak sungai. Sebuah lampu kecil di haluan menyapu tepian, memeriksa semak dan akar. Di atas pera 3 prajurit Jepang tampak jelas 2 dengan senapan arisaka siap di tangan. 1 lagi di buritan mengendalikan mesin. Di bagian depan, berdiri seorang sersan dengan pedang pendek menggantung di pinggang, mengamati dengan wajah keras. Di sisi yang lebih jauh dari pandangan gudang, perahu kecil Hasan terlihat, masih tertambat di tepian. Hasan duduk di buritan dengan sikap santai, topi anyamannya miring, seolah ia hanya nelayan atau pengangkut barang yang memilih tempat sepi untuk menepi. "Kalau mereka paksa periksa gudang," gumam Jack. "Kita lawan, kita mati." Potong Karim tenang. "Kita lari. Mereka tahu gudang ini penting. Jadi, kita tidak boleh jadi alasan apapun. Kita harus jadi bayangan." Lampu perahu patroli menyorot ke arah Hasan. Perahu mereka memperlambat laju, lalu berhenti tak jauh darinya. Sersan Jepang di haluan berseru dalam bahasa Jepang yang cepat. Nada suaranya dingin, penuh curiga. Karim menutup mata sebentar, mendengarkan. Dia tanya kenapa Hasan di sini, bisiknya. Dia bilang, "Ini sungai kecil, bukan jalur biasa." Hasan menjawab dengan suara datar bahasa Melayu bercampur sedikit kata Jepang yang terdengar kaku. Jack tak mengerti detailnya, tapi nada Hasan terdengar seperti orang kampung yang bosan, bukan orang yang ketakutan. Ia menunjuk ke arah sungai utama, lalu ke langit seolah menjelaskan sesuatu tentang air atau cuaca. Sersan itu tidak tampak puas. Ia melompat ke tepian. Sepatu militernya menjejak lumpur, lampu di perahu mengikutinya. Ia berdiri tak jauh dari Hasan, menatap sekeliling, matanya menyapu kegelapan. Salah satu prajurit di perahu mengangkat senapan arisaka, mengarahkannya tidak tepat ke Hasan, tapi cukup dekat untuk menjadi ancaman nyata. Sersan itu melangkah beberapa langkah menjauh dari sungai,
menjorok ke arah hutan ke arah gudang. Jack menahan napas. Satu langkah lagi, dan garis penglihatannya mungkin bisa menangkap bayangan dinding kayu tua itu di antara pepohonan. Karim mengangkat tangannya pelan, memberi isyarat ke Jack. Tetap diam, jangan bergerak, bahkan jangan bernapas terlalu keras. Suara hutan terasa semakin jelas. Serangga malam mulai bernyanyi. Ranting kecil patah di bawah kaki Sersan. Dari dalam kegelapan, gudang itu tampak seperti bagian alami dari hutan papan yang sudah pudar, tertutup semak di beberapa sisinya. Kalau seseorang tidak mencari sesuatu secara khusus, bangunan itu bisa saja hanya tampak seperti bayangan besar di antara pohon. Sersan Jepang itu berhenti. Ia menatap ke arah semak di dekat gudang, namun tidak cukup jauh untuk melihat bentuk bangunan dengan jelas. Ia mengangkat lampunya, menyapu cahaya ke arah kiri dan kanan. Berkas cahaya itu melintas di dahan, akar dan batang pohon hanya beberapa inci dari dinding papan tempat Jack bersandar. Jack bisa merasakan detak jantungnya di tenggorokan. Satu batuk, satu celah cahaya kecil dari dalam, satu suara kayu berderit, dan semuanya berakhir. Hasan berbicara lagi, nada suaranya dibuat sengaja agak keras, seolah ingin menarik perhatian Sersan kembali ke sungai. Ia tertawa kecil, memukul lambung perahu dengan telapak tangan, menjelaskan sesuatu tentang mesin yang mendadak rewel dan membutuhkan sungai tenang untuk diperiksa. Sersan itu menoleh. Ia menggertak Hasan dengan beberapa kata pendek teguran. Ia berjalan kembali ke tepian, menendang sedikit lumpur ke air, lalu melompat ke perahu patroli. Ia memberi perintah singkat. Mesin kembali menyala, dan perahu mulai bergerak menyusuri anak sungai, tapi sejenak ke arah yang lebih dalam, bukan kembali ke Mahakam. Karim membuka matanya, mengumpat pelan dalam bahasa kampung. Mereka mau cek sampai ujung sungai, bisiknya. Kalau mereka lihat gudang dari sisi lain, kita lebih susah menjelaskan. Jack menempelkan mata ke celah lain di dinding, mengikuti pergerakan cahaya. Perahu patroli itu perlahan meluncur, lampunya menyapu tepian berlawanan. Dari sudut ini, gudang memang tampak lebih jelas silhouette segi empat yang tidak wajar di antara batang pohon bulat. Namun, beberapa tanaman menjalar dan bayangan menjadikannya tidak langsung kentara. Perahu itu terus maju. Lampu menyorot ke arah gudang sekilas. Berkas cahaya lewat di dinding kayu atas, membuat Jack dan Karim refleks menunduk. Namun, Sersan tampaknya lebih fokus pada kemungkinan adanya orang bersembunyi di belakang semak, bukan pada bangunan tua yang tampak tak terurus. Kalau ini bangunan lama yang ditinggalkan, bisik Jack dalam hati. Lebih kepada dirinya sendiri, mata militer yang lelah mungkin akan melihatnya sebagai sesuatu yang selalu ada, sesuatu yang tidak penting. Perahu bergerak sedikit lagi, lalu berhenti. Sersan berdiri, menatap ke depan. Ia mengangkat tangannya, memberi isyarat. Salah satu prajurit menyalakan lampu tambahan yang lebih kecil, memeriksa tepian di sisi lain arah yang berlawanan dari gudang. Tak ada jejak manusia, tak ada parasut, tak ada jejak kaki segar. Hanya lumpur, akar, dan air yang mengalir. Setelah beberapa puluh detik yang terasa seperti kekekalan, Sersan menjatuhkan tangannya. Mesin menggeram lebih keras. Perahu berbalik perlahan, memutar kembali menuju mulut anak sungai. Lampu menyapu sekali lagi ke arah gudang saat mereka berbalik, tapi lebih sebagai gerakan rutin daripada pemeriksaan khusus. Dari sudut itu, bangunan tua itu benar-benar tampak seperti sekedar bayangan kokoh di antara bayangan lain. Saat suara mesin menjauh, tegangan di ruangan itu perlahan mengendur. Jack menyandarkan kepala ke dinding, mengembuskan napas yang terasa seperti ia simpan sejak tadi. Hasan luar biasa, kata Jack pelan. Karim mengangguk. Di sini, orang kampung belajar satu ilmu penting, katanya. Bagaimana tampak tidak berguna di mata tentara. Kalau kamu kelihatan seperti orang yang tidak tahu apa-apa, mereka malas memukulmu. Kadang-kadang, mereka menunggu beberapa menit lagi, memastikan suara mesin benar-benar lenyap, dan hanya suara hutan yang tersisa. Barulah Karim membuka pintu sedikit, mengintip keluar. Bersih, katanya. Tapi kita tidak bisa terus di sini. Kalau patroli ini bagian dari pencarian, mereka mungkin akan lewat lagi nanti malam, atau besok. Jack mengemas kembali radio dengan rapi, menutupnya dengan kain gelap, dan menyelipkannya di sudut paling gelap gudang, di belakang drum kosong. Ia mengatur beberapa potongan kayu dan peti tua di depannya, membuatnya tampak seperti tumpukan barang yang sudah lama tak diganggu. Kita perlakukan ini seperti markas tidur, ujarnya. Datang hanya ketika perlu kirim atau terima pesan. Sisanya
kita harus bercampur dengan kampung. Jadi kalau orang tanya, kita punya cerita. Saat mereka menutup pintu dan meninggalkan gudang, Jack menatap sekeliling sejenak. Tempat ini bangunan tua yang ditinggalkan di tengah hutan kini menjadi hati operasi OS di Kalimantan Timur. Disinilah informasi akan mengalir. Dari sungai ke kabel, dari mulut ke sandi. Namun, di sungai beberapa ratus meter dari situ, Hasan masih sendirian di atas perahunya. Menatap ke arah tempat patroli tadi, menghilang. Ia tahu satu hal. Mulai malam ini, setiap suara mesin di sungai akan terdengar berbeda, lebih mengancam, lebih dekat. Kembali di Muara Kembang, malam turun sepenuhnya. Lampu-lampu minyak di rumah panggung mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya kekuningan ke permukaan sungai. Bau masakan sederhana nasi, ikan, kadang sedikit rempah tercium samar di udara. Di rumah panggung Peter, jendela dibiarkan setengah terbuka. Dari luar, ia tampak seperti orang tua yang sedang duduk membaca atau merenung dalam gelap. Namun, di dalam, matanya menunggu bayangan tertentu. Saat langkah kaki terdengar di tangga, Peter sudah tahu itu bukan serdadu Jepang. Mereka selalu mengetuk keras, memaksa dunia tahu mereka datang. Langkah ini pelan, tapi mantap. Karim masuk lebih dulu, diikuti Jack, yang kini tampak lebih lelah. Baju sedikit kotor lumpur. Radio, tanya Peter tanpa basa-basi. Berfungsi, jawab Jack. Laporan terkirim. Balasan diterima. Morotai tahu kalian hidup di sini, dan mereka tahu Jepang patroli di sungai dengan serius. Peter menarik napas, seolah beban yang tak terlihat sedikit terangkat. Bagus, katanya. Berarti aku tidak mempertaruhkan hidupku sia-sia. Karim duduk di kursi dekat dinding. Tapi patroli Jepang hampir menemukan gudang, katanya. Mereka masuk anak sungai kecil. Hasan yang menyelamatkan kita. Kalau mereka sedikit lebih curiga, mereka mungkin sudah mendekati pintu. Peter mengangguk pelan. Jadi mereka memang mencari seseorang, katanya. Itu akan membuat beberapa orang di kampung gelisah. Dan orang yang gelisah kadang-kadang bicara terlalu banyak. Ia memandang Jack tajam. Kita harus bergerak sebelum rasa takut itu berubah bentuk. Malam ini, kita bicara tentang orang-orang yang bisa kalian percaya. Besok, kita mulai menyusup lebih jauh ke sungai. Jack menyandarkan punggung ke kursi, merasakan kelelahan menjalar dari bahu sampai ujung kaki. Namun, di balik lelah itu, ada sesuatu yang lain. Momentum. Mereka telah mengirim pesan pertama, selamat dari kontak pertama dengan patroli, dan mengamankan markas radio. Tahap berikutnya akan jauh lebih berbahaya. Menyelam ke dalam jaringan pekerja, mandor, dan mungkin seorang perwira Jepang yang retak. Di luar rumah Sungai Mahakam mengalir seperti biasa, seolah tak peduli pada rahasia yang mulai berputar di permukaannya.